Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Ta'ala. Hadir kembali bersama saya Samarsa dalam diskusi reflektif bulan bermuhammadiyah. Alhamdulillah, pemirsa, kali ini kita seperti biasa menghadirkan perwakilan majelis, lembaga, organisasi otonom, dan amal usaha Muhammadiyah. Dan kali ini dalam momentum diskusi reflektif bulan Muhammadiyah, kita akan membahas salah satu amal usaha Muhammadiyah di Jakarta tentunya. Ini Perguruan Tinggi Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, salah satu amal usaha pendidikan Muhammadiyah terkemuka di Provinsi DKI Jakarta. Dan insya Allah kita akan mengulas bagaimana sejarah dan kiprah amal usaha UHAMKA yang hadir membawa visi dan misi persyarikatan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Dan itu telah hadir bersama kita Rektor UHAMKA Profesor Dr. Gunawan Suryaputra MHum, dan langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat, Prof. Masih sehat, alhamdulillah. Siap berbagi bicara tentang bagaimana UHAMKA hingga hari ini dengan sederet prestasi dan tentu juga dengan ikhtiar menunjukkan visi misi ke depannya tentu. Baik. Prof, sebelum kita bicara tentang UHAMKA mengupas lebih dalam. Pemirsa, itu tadi kita saksikan bersama profil dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Luar biasa UHAMKA dan kehadiran yang saat ini menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka persyarikatan Muhammadiyah. Dan dengan sederet prestasi nasional dan internasional. Dan langsung saja kita mengulas bagaimana sejarah kehadiran dari UHAMKA ini bersama Profesor Dr. Gunawan Suryaputra MHum, Rektor UHAMKA. Bisa diceritakan sedikit, Prof, bicara tentang sejarah hadirnya UHAMKA ini? Baik, terima kasih Mas Hasan. Jadi UHAMKA berdiri tahun 1957. Jadi sudah usia 64. Tentunya kita jika menengok sejarah, UHAMKA ini berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau sering disebut PTPG. Saat itu ada 2 program studi, mempersiapkan calon guru pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya tahun 65 itu bergabung ke Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Kependidikan dan Keguruan FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu pada tahun 65 ya, jadi 57 lalu 58 lalu 65 itu berpisah menjadi IKIP Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya karena perkembangan dan tuntutan dari masyarakat harus menambah program studi dan seterusnya, maka pada tahun 1997 berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan alhamdulillah saat menjadi UHAMKA meraih prestasi pada tahun 2016 terakreditasi A hingga sekarang, dan saat ini UHAMKA mempersiapkan untuk menjadi universitas yang terakreditasi unggul. Nah, itu kira-kira milestone UHAMKA. Jadi mulai 57, 58, 65, 97 dan sampai sekarang 2016 dan sampai sekarang. Itu kira-kira secara singkat sejarah UHAMKA. Ini menarik, UHAMKA menjadi salah satu perguruan tinggi tentu dengan menghadirkan nama salah satu tokoh persyarikatan Muhammadiyah, tokoh pahlawan nasional, juga bicara tentang kiprah Buya Hamka. Itu bisa dijelaskan sedikit? Wah, itu ini luar biasa. Cukup menarik kalau bagaimana kok akhirnya konversi IKIP Muhammadiyah Jakarta tahun 1997 bernama UHAMKA ini menarik. Ketika itu ada 3 opsi ya. 3 opsi. Opsi pertama namanya Universitas Muhammadiyah Indonesia gitu ya. Opsi kedua malah mengambil nama tokoh Muhammadiyah waktu itu Pak Amin Rais muncul juga. Lalu mengambil tokoh juga Hamka. Pada akhirnya jatuhlah nama Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kenapa
kita menambahkan Profesor Hamka. Selain juga ini kita tadi sudah sampaikan Mahesan, kita ngambil juga Hamka merupakan tokoh Muhammadiyah. Tapi ini sebetulnya juga terkait dengan regulasi dari Kopertis. Karena kan di Kopertis Wilayah 3 ini kan sudah ada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul. Jadi tidak dibolehkan bernama dua yang sama. Oleh karena itu untuk membedakan maka ditambahlah Hamka. Sehingga ini merupakan kombinasi nama besar ya. Jadi sebagai modal awal yang sangat besar sekali bagi Hamka, pertama nama Muhammadiyah itu sendiri ya, sebagai organisasi yang besar. Lalu yang kedua nama tokoh Hamka itu. Nah, itulah modal besar bagi kami yang sampai saat ini mengelola UHAMKA. Itu Mas Ihsan. Tentu dengan spirit pemikiran Buya Hamka juga hadir tentu dalam UHAMKA saat ini. Dan tentu untuk kampus sendiri kita kan ada di beberapa tempat di Jakarta ini juga bagian sebuah kekayaan juga. Betul. Jadi UHAMKA ini memiliki 7 kampus. Masya Allah. Tapi ya berbeda-beda memang. Hampir setiap fakultas memiliki kampus tersendiri. Jadi misalnya untuk FKIP itu menempati area di Pasar Rebo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Pasar Rebo di depan. Lalu ada Fakultas Teknik, lalu Fakultas Farmasi ada di Klender, lalu Fakultas Ilmu Agama, Psikologi, Kesehatan di Limau, lalu Pasca Sarjana di Warung Buncit, dan yang kampus terbaru untuk Fakultas Kedokteran itu ada di Parung Serap. Parung Serap di dekat Bintaro, itu kira di Tangerang Kota. Jadi itu masih ada juga lokasi untuk perkantoran tuh ada di Taman Puring. Jadi ini kira-kira lokasi kampus, dan sebetulnya ini juga kita memiliki lagi perencanaan aset UHAMKA, aset Muhammadiyah yang ada di Jonggol itu 63 hektar. Itu juga sedang kami persiapkan untuk pengembangan UHAMKA yang akan datang. Artinya hampir di setiap titik di DKI Jakarta yang strategis tentunya UHAMKA hadir di tengah. Betul. Ya, memang kita juga mengupayakan nanti ada city campus, tapi juga ada kampus yang terintegrasi. Itu memang sudah diniatkan oleh pendahulu-pendahulu kita bagaimana pengembangan UHAMKA. Itu kira-kira Mas. Baik Prof, ini menarik. Tadi juga sudah diulas tentang fakultas-fakultas, dan kita akan lebih rinci tentu bicara tentang bagaimana ada apa saja di dalam Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Masih bersama Profesor Dr. Gunawan Surya Putro, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Prof, tadi kita sudah sempat ulas bagaimana UHAMKA dan kampus-kampusnya tersebar di beberapa titik strategis di DKI Jakarta. Ini juga menjadi salah satu potensi yang luar biasa dalam rangka tadi mewujudkan visi dan dakwah persyarikatan Muhammadiyah dan mampu diakses oleh masyarakat. Dan jika bicara tentang rinci di Sivitas Akademika UHAMKA ini ada beberapa fakultas dan prodi nih Prof, yang perlu kita sebagai gambaran untuk masyarakat. Ini ada fakultas-fakultas dan prodi Prof. Pertama fakultas yang itu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, lalu Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Kedokteran, serta Sekolah Pasca Sarjana. Jadi ada 10 ya, 9 fakultas plus 1 Sekolah Pasca Sarjana. Jumlahnya sekarang itu ada 44 program studi, dan baru hari ini alhamdulillah dalam rangka Milad Muhammadiyah dan UHAMKA mendapatkan, baru saja tadi saya mendapatkan surat izin dari Kemendikbudristek program studi S3 atau doktor untuk pendidikan bahasa Indonesia. Jadi 43 ditambah program S3 atau doktor pendidikan bahasa Indonesia menjadi 44. Nah, itu lalu di FKIP sendiri itu ada program pendidikan fisika, PG PAUD, lalu pendidikan dasar,
pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan sejarah, pendidikan biologi, bimbingan konseling, lalu pendidikan ekonomi, itu. Lalu di FT itu ada teknik informatika, elektro, mesin. Di FIB itu ada manajemen S1, akuntansi S1, ekonomi Islam, lalu 2 diploma. Pajak dan akuntansi. Lalu di Fakultas Pendidikan Agama Islam itu ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan bahasa Arab, ada perbankan syariah. Lalu di psikologi ada ilmu psikologi. Lalu di Fikes itu ada ilmu-ilmu kesehatan dan gizi. Lalu di sosial politik itu ada ilmu komunikasi. Lalu di Fakultas Kedokteran ini ada 2, ya, ada 3 malah. Jadi yang pertama itu pendidikan kedokteran, kedua itu kardiovaskuler D3, terus sama profesi kedokteran. Lalu di farmasi ada farmasi, lalu ada teknik laboran kesehatan, lalu ada apoteker. Di pasca ini yang program magister itu ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, ada manajemen, lalu ada administrasi pendidikan, evaluasi pendidikan, kesehatan masyarakat, matematika, pendidikan dasar, dan alhamdulillah sekarang ada program S3 program dokter pendidikan bahasa Indonesia. Itu jadi ada 44 program studi, 9 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Luar biasa. Ya, dengan jumlah mahasiswa sekarang sudah 21.500 lebih mahasiswa. Jadi 21.600 sekian lah gitu. Luar biasa pemirsa, itu tadi di 64 tahun usianya UHAMKA kita lihat bagaimana 44 program studi yang ada di UHAMKA dengan bagian-bagian dari fakultas, pasca sarjana, dan itu luar biasa, capaian yang luar biasa tentunya bagi perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan UHAMKA seperti di awal disampaikan merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di perguruan tinggi, khususnya dengan berbagai prestasi, dan juga kita saksikan bersama tadi disampaikan Pak Rektor dengan berbagai prodi-prodi tadi disampaikan. Prof, kita tahu UHAMKA juga dengan prestasi-prestasinya juga selain fakultas, prodi juga tentu ada lembaga-lembaga ataupun di lingkungan internal kampus ada lembaga-lembaga penunjang tentunya. Betul, itu seperti betul. apa aja, Prof? Oh iya, jadi memang dalam melaksanakan program Catur Dharma tentunya kami harus didukung dengan yang kita namakan spotting system, ya. Jadi lembaga-lembaga, lalu pusat studi dan unit pelaksana teknis. Itu jumlahnya cukup banyak, 36. Masya Allah. 36 ya. Ini cukup besar. Jadi ada untuk lembaga yang utama itu ada lembaga penelitian dan pengembangan, ada lembaga pengabdian masyarakat, ada lembaga penjaminan mutu. Lalu kita memiliki 2 badan teknologi informasi, lalu badan perencanaan. Lalu kita memiliki beberapa biro akademik, biro keuangan, lalu biro admisi dan promosi, lalu biro aset. Ya, biro aset, biro umum, biro sumber daya manusia, kan gitu. Lalu beberapa pusat-pusat studi. Lalu kami juga memiliki 2 lembaga yang fungsinya sebagai monitoring, evaluasi, dan controlling, yaitu di bidang akademik penjaminan mutu itu namanya lembaga penjaminan mutu. Lalu yang kedua di bidang keuangan kita memiliki SPI atau satuan internal, ya. Jadi dia yang mengawasi tentang penggunaan dana, yang sebut itu technostructure yang kita sebut. Tapi UHAMKA juga memiliki yang kita namakan itu business and philanthropy. Ada filantropi. Oh ya, jadi UHAMKA itu sekarang memiliki 3 perusahaan. Masya Allah. Yang pertama namanya perusahaan PT Utama. Dia bergerak di
building construction, building maintenance, lalu food and beverage, lalu yang kedua PT Tekno, utama itu bergerak di bidang elektronik. Lalu ada namanya PT Multi Cipta Utama, itu bergerak di bidang konsultan kesehatan, perencanaan, lalu ada konsultan IT kan gitu. Ini yang baru. Kami juga UMK memiliki perbankan BPR, perbankan BPR. Ya, itu sudah lama, sejak zaman IKIP dulu ya. Itu memiliki BPR. Lalu tentu ada koperasi dan ada dana pensiun. Nah, ini dalam rangka untuk menguatkan sistem pendanaan UMK, baik itu untuk mensupport pendanaan institusi melalui perusahaan-perusahaan itu, lalu untuk menambah kesejahteraan karyawan melalui koperasi. Dan menjamin ya masa pensiun karyawan dan dosen, kita punya dana pensiun. Ya, jadi memang dan satu lagi, UMK itu memiliki sekolah, lab. Jadi yang pertama itu kita mengelola yang namanya sekolah Rohama, ya, yang dulu milik almarhum Profesor Daki Derajat, lalu diakuisisi oleh UMK. Itu di sana ada TK, lalu ada SD, ya di Ciputat ada TK, SD, SMP, SMK. Lalu kita memiliki lab school SMK Muhammadiyah Caryo. Lalu kita memiliki juga boarding school, itu kita namakan SMP dan SMA Saintek yang ada di Jonggol. Ya, ini sebuah departemen tersendiri. Kita memiliki departemen direktorat sekolah yang kita tunjuk 4 direktur yang harus menangani sekolah-sekolah Muhammadiyah atau UMK ini. Jadi ini bagian juga dari upaya UMK yang tadi filantropi tadi. Jadi kita memang generating income, tapi income itu tentu orientasinya untuk mensupport pengembangan pengembangan UMK itu sendiri dan juga sekolah-sekolah yang ada di naungan UMK. Itu intinya tadi, untuk tentu bisa memberikan kontribusi dari perserikatan untuk negara melalui pendidikan tadi. Itu kita Mas Ihsan. Masya Allah, luar biasa Prof Gunawan. Dan pemirsa, kita tadi simak, artinya UMK dengan berbagai tadi ada departemen, lembaga-lembaga, dan juga kita bisa menyebutnya amal usaha ya Prof. Amal usaha artinya untuk menopang salah satu sumber daya berkaitan dengan finansial dari sumber daya pendanaan tentunya. Ini luar biasa, tentu UMK menjadi salah satu percontohan tentunya bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dengan tadi berbagai sederet, kalau kita menyebut sederet prestasi Prof, karena prodi-prodi yang ada di dalamnya, belum lagi lembaga-lembaga, dan tidak banyak di kampus-kampus Muhammadiyah ada lembaga-lembaga tersebut. Artinya ini menjadi salah satu inspirasi bagi pemirsa dan dimanapun dalam rangka membangun amal usaha pendidikan khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah, Prof. Baik Prof, tadi juga sempat disinggung bicara tentang catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini menarik, nanti kita akan ulas usai jeda berikut Prof, dan pemirsa tetap bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah bersama Profesor Dr. Gunawan Suryaputro, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Prof, tadi berbagai isi tentunya dalam Sivitas Akademika UMK telah disampaikan. Luar biasa tentunya bicara tentang fondasi penguatan perguruan tinggi Muhammadiyah dan berbagai instrumen yang telah dihadirkan. Dan Prof. Gunawan Suryaputro saat ini sebagai nahkoda yang menggawangi UMK, insya Allah. Prof, bicara nanti tadi bicara tentang catur dharma perguruan tinggi menjadi salah satu instrumen penting dalam lembaga pendidikan perguruan tinggi. Itu seperti apa ikhtiar yang dihadirkan oleh UMK, Prof? Baik, Mas San. Jadi catur dharma perguruan tinggi yang pertama dharma AIKA ya, Islam Muhammadiyah, sebagai fondasi dari 3 dharma lain, yaitu dharma pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Di UMK tentu
mengintegrasikan. Jadi nilai AIKA ini sebagai nilai utama yang diintegrasikan ke dalam Tridharma tadi. Nah, maka kita namakan. Jadi Dharma AIKA ini menjadi fondasinya, dasar nilai yang utama yang mewarnai seluruh kegiatan tiga dharma lainnya. Misalnya di dalam dharma pendidikan pengajaran, pengembangan kurikulum maupun metode pembelajaran dan pengembangannya itu didasarkan pada nilai-nilai yang ada di AIKA. Oleh karena itu di UHAMKA itu sudah menerapkan pengembangan integrasi keilmuan. Ya, memang tentunya bertahap di UHAMKA yang sudah fully integrated kurikulum mengkombinasikan antara AIKA dan ilmu-ilmu lainnya itu di Fakultas Psikologi. Jadi psikologi ini memiliki kurikulum terintegrasi yang mengemas di dalamnya itu sudah integrasi keilmuan di situ. Adapun di fakultas lain itu bertahap, jadi melalui memilih mata kuliah tertentu yang diintegrasikan dan dengan AIKA itu. Itu dari pendidikan dan pengajaran. Lalu untuk riset, tentu kami juga memberikan integrasi penelitian melalui riset. Artinya baik itu ada dua strategi. Yang pertama memang ada riset-riset yang khusus memfasilitasi para dosen-dosen AIKA untuk melakukan pengembangan AIKA, tapi ada juga sebetulnya mengintegrasikan dengan tema-tema riset-riset lain. Jadi kami sudah memiliki sebuah peta dari roadmap riset itu sendiri yang memiliki porsi di dalamnya. Di situ merupakan integrasi AIKA dan keilmuan. Lalu pengabdian masyarakat juga begitu. Di pengabdian masyarakat yang secara internal, secara rutin itu sudah dijalankan. Misalnya para mahasiswa itu ketika mengambil mata kuliah AIKA itu tidak hanya ada di dalam kelas saja, tapi dia juga harus bisa mengimplementasikan ya di luar kelas itu. Misalnya ada program Al-Ma'un. Ya. Apa itu program Al-Ma'un? Jadi program Al-Ma'un itu mahasiswa dibekali dulu ya tentang pembelajaran AIKA itu, lalu dari situ dia akan didiplor atau diturunkan ke masyarakat untuk mencari masyarakat yang du'afa, tidak mampu, lemah. Nah, disitulah tugas dia dalam satu semester itu bagaimana bisa memberdayakan masyarakat ini bisa mandiri. Nah, itu program itu sudah dijalankan. Itu bagaimana mengintegrasikan AIKA dengan pengabdian masyarakat. Selain juga dengan dikoordinasikan oleh Majelis Dikti Litbang BP Muhammadiyah, kita juga sering intent mengikuti semua program-program yang pengabdian masyarakat yang ke daerah-daerah, ke daerah-daerah di terluar, di luar Jawa dan sebagainya, sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Nah, itu bagaimana kita mengintegrasikan Caturdharma dan AIKA sebagai nilai dasarnya. Dan itu memang terus dikembangkan dan insya Allah ini berjalan dengan baik cara mengimplementasikan Caturdharma itu, Mas. Baik, Prof. Ini menarik, Prof, karena jika bicara tentang Caturdharma di lingkungan perguruan tinggi kan justru menjadi sebuah hal identik di perguruan tinggi Muhammadiyah. Bagi Dharma keempat adalah AIKA, Islam dan kemudian. Namun ini juga menarik di saat AIKA menjadi titik awal, menjadi poin pertama dalam Dharma tadi, dan justru diintegrasikan ke dalam tiga Dharma yang sudah akrab kita ini. Artinya ini bukan sebuah ikhtiar yang luar biasa, terlebih di UHAMKA dengan sederet fakultas prodi yang puluhan prodi yang hadir, itu tuh menjadi sebuah tantangan yang luar biasa, Prof. Ya. Jadi kita sangat mengintensitaskan bagaimana pengembangan Caturdharma itu dengan basis AIKA itu, Mas. Ya, itu sebagai tentu visi dan misi UHAMKA itu.
itu ya. Baik Prof, kalau bicara tentang visi dan misinya Prof, mungkin bisa disampaikan sedikit Prof untuk menggambarkan. Baik, jadi UMK mulai tahun 2009 masuk ke tahap, jadi sebelumnya kita memiliki visi itu Excellent Teaching University. Bagaimana catur dharma dijalankan dengan fokus pembelajaran yang berkualitas unggul ya. Alhamdulillah tentunya dengan indikator terakreditasi A merupakan bagian dari indikasi bahwa kita mencapai itu. Lalu sekarang kita memiliki visi Prophetic Teaching University ya, Prophetic Teaching University. Sedikit saya sampaikan ini tentang ini. Jadi roadmap UMK dari tahun 2020 ini sampai nanti 2045 itu roadmapnya, peta jalannya sudah dibuat. Jadi 4 tahun ini sampai nanti 2024 itu kita mempersiapkan Prophetic Teaching University. Lalu nanti 25 sampai periode berikutnya 2010 itu kita menguatkan Prophetic Teaching University itu. Lalu 25 tahun berikutnya kita mempersiapkan itu Prophetic Teaching plus Research University. Lalu setelah itu kita memperkuat sebagai Research University. Lalu nanti di tahun 35 ke 40 kita akan mengembangkan lagi menjadi Research Entrepreneurial University. Setelah itu di akhir periode di Rinstra di tahun 40-45 kita memperkuat sebagai universitas yang memiliki visi Prophetic Research Entrepreneurial University. Itu kira-kira roadmapnya. Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan menjadi Prophetic Teaching University. Pertanyaannya apa itu? Nah ini Prophetic tentu kita maknai sebagai nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Rasulullah yang begitu secara umum. Tentunya di sini basis nilainya tentu Al-Quran dan hadis. Tetapi untuk mengejawantahkan down to earth-nya itu ya, kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Profesor Kunto Wijoyo atau sering kita sebut almarhum Mas Kunto ya, yang di situ mengatakan Prophetic di sini ada 3 hal ya, yang tradensi ya, intradensi, lalu humanisme, lalu liberasi. Ya. Sebetulnya ini kan merujuk kepada Ali Imran ya, Ali Imran ayat 110 ya. Tradensi itu kan sebetulnya tu'minu billah, artinya UMK harus bisa menelurkan lulusan-lulusan yang memiliki keimanan ya, ketakwhidan yang kuat ya, spiritual yang kuat. Lalu yang kedua humanisme, ini sebetulnya kan amar ma'ruf. Bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana kita kebersamaan, kasih sayang. Nah, jadi lulusan UMK ketika nanti di masyarakat harus bisa mengamal itu. Lalu yang ketiga makna Prophetic sini merujuk kepada liberasi atau nahi mungkar. Bagaimana manusia itu bisa membebaskan dirinya dari berbagai kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya pas dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir kemarin tentang 10 nilai utama, menebar 8 nilai utama kemarin yang pidato yang beliau sampaikan. Nah, di antaranya yang pertama tentu ketakwhidan ya, untuk kemanusiaan. Ini kan sebetulnya tu'mina billah yang kami sebut kalau kita merujuk Mas Kunto itu kan yang tadi itu ya, transendensi tadi. Lalu kebersamaan ya, lalu kasih sayang itu kan sebetulnya humanisme ya, amar ma'ruf itu kan. Lalu juga tentu di dalamnya masuk juga yang tadi yang kita katakan liberasi tadi ya. Nah, tentu ini dalam kerangka apa juga yang disebut oleh Prof. Haidar itu kita harus menjadi lembaga yang ilmiah ya, harus
berkemajuan, ya, harus moderat. Tentu ini semua adalah bagian dari basis yang kita kembangkan di Property Teaching University itu, Mas. Dan inilah yang sedang kami siapkan untuk kita implementasikan untuk lulusan kita. Ini untuk persiapan sampai 2024 ya. 2024. Setelah itu, setelah ini jalan, baru kita mantapkan untuk capai itu. Memang tahapannya sabar gitu ya, dengan tahap ya, karena ini harus dipersiapkan betul, baik sumber daya manusianya, dosen dan tekniknya, lalu kita siapkan juga sarana prasarana ya, itu tentu kita siapkan juga tadi kurikulumnya. Kan sebenarnya kan ada 3 ini sebetulnya. Yang pertama itu SDM, kualitas dosennya yang unggul, lalu sapras yang representatif, lalu yang ketiga tentu kurikulumnya. Bagian ini kurikulum yang tadi saya sampaikan memiliki keunggulan itulah yang nanti bisa menyiapkan lulusan yang memiliki tadi ya, memiliki propetik ya, itu. Nilai membawa visi kenabian, nilai tadi disampaikan. Artinya 2045 roadmap hingga 2045 ini mempersiapkan bonus demografi. Kita sudah harus masuk ke riset dan entrepreneurial. Karena kan pada ujungnya kan sebetulnya kan harus ada hilirisasi. Hasil riset dosen itu harus tidak hanya untuk kebutuhan institusi dan dosennya, tidak hanya untuk, tapi juga untuk kebutuhan masyarakat. Kan. Nah, jadi tidak hanya misalnya dia riset, hasil riset dia publikasikan, hasil publikasikan untuk dirinya, untuk nilai ranking institusinya, tapi kan itu kan harus nanti bisa bermanfaat kepada masyarakat, misalnya nanti dalam bentuk paten, setelah itu direproduksi dan sebagainya, sehingga bermanfaat masyarakat. Tapi ya itu tadi, terus terang saja UHAMKA mulainya nanti mulai 2035 sampai 45 secara konsisten. Insya Allah nanti kita siapkan. Masya Allah. Dengan persiapkan roadmap hingga 2045, terlebih bonus demografi di 2045 menjadi salah satu ikhtiar yang telah diupayakan UHAMKA hingga saat ini, membangun Prophetic Teaching University dengan tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Gunawan Suryaputro. Prof, kita akan lanjutkan usai jeda berikut, dan pemirsa kita akan kembali usai tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif bulan Bermuhammadiyah. Berbagai inspirasi dan motivasi telah dihadirkan, baik berbicara tentang bagaimana UHAMKA dan berbagai visi dan misinya, dan juga ikhtiar-ikhtiar yang telah dihadirkan dan kiprah UHAMKA hingga saat ini bersama Profesor Dr. Gunawan Suryaputro. Prof, tadi bicara tentang catur dharma dan juga bicara tentang roadmap yang dihadirkan oleh UHAMKA serta visi misinya, dan juga bicara tentang Prophetic Teaching University. Artinya ini harus didukung oleh sumber daya Muhammadiyah, sumber daya manusia yang luar biasa. Bagaimana tantangan yang dihadirkan berkaitan dengan SDM dan juga persiapan dari UHAMKA sendiri? Betul ya, itu tadi saya katakan kenapa harus bertahap. Memang kita mempertimbangkan yang paling utama adalah sumber daya manusianya, dalam hal ini dosen. Sekarang UHAMKA memiliki 630 dosen tetap. Ya. 630. Dari 630 itu doktornya baru 153, jadi kurang lebih 23%. Ya, berarti sisanya hampir 300, hampir ya 300 sekian ya, mendekati 400 itu masih S2. Ya memang terus terang saja perekrutan dosen-dosen baru yang muda-muda ini kira-kira 10 tahun terakhir ya, 10 terakhir ini, sehingga sekarang ini memang banyak dosen-dosen muda. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan kita buat roadmap kesiapan menjadi riset itu mulai tahun 2030-2035 ya, karena tentunya agar kita menjadi riset university, dosen itu minimal kan dokternya harus bisa mendekati 70%. Ya, 70%. Bagaimana menyiapkannya? Nah, sekarang UHAMKA itu memiliki program doktorisasi. Jadi ada kewajiban bagi dosen untuk kuliah S3. Oh, dalam program doktorisasi? Iya, jadi tentu skemanya ada 3 skema untuk beasiswa dari pemerintah yang sering disebut dengan beasiswa
LPDP. Lalu beasiswa U2U ya, biasanya kerjasama antar universitas luar negeri, tapi mayoritas untuk saat ini tentu beasiswa internal UHAMKA. Jadi kami khusus menyediakan dana untuk beasiswa internal. Ya, targetnya tentu tiap semester itu minimal 30 dosen harus kuliah. Harus kuliah. Jadi saya terus terang saja, meskipun belum dalam bentuk surat edaran atau keputusan rektor, saya ingatkan kepada dosen-dosen muda, jadi jika Anda tidak kuliah S3, maka ya siap-siap aja Anda dipensiun dini ya, saya katakan itu, atau berubah status menjadi dosen tidak tetap, karena tidak akan mendukung roadmap kita nanti. Begitu. Itu lalu tentunya doktor ini nanti akan bisa meningkatkan kualifikasi jabatan fungsional beliau, ya, menjadi lektor kepala atau associate professor dan profesor. Dan inilah andalan UHAMKA untuk mempersiapkan diri sebagai research university. Itu kira-kira yang sedang direncanakan oleh UHAMKA. Jadi memang saat ini UHAMKA secara khusus setiap tahun anggaran menyiapkan dana untuk dosen-dosen muda harus kuliah ke S3. Masya itu Allah. Mas, itu untuk sekaligus memotivasi, karena memang salah satu ikhtiar untuk mewujudkan visi dan misi tadi adalah dengan sumber daya manusia yang itu lebih berkualitas lagi tentunya, Prof. Prof, sedikit bicara tentang prestasi nasional internasional UHAMKA juga kerap hadir meraih berbagai prestasi tentunya, dan juga dalam agenda internasionalisasi Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti apa UHAMKA saat ini, Prof? Baik, ya, jadi untuk prestasi di dalam negeri tentu UHAMKA baru bisa meraih dari sisi akreditasi ya. Kalau untuk prestasi internasional memang UHAMKA baru bisa masuk di Webometric, ya, Webometric. Sementara di QStar memang belum, dan itu kenapa belum? Sekali lagi memang terkait dengan produktivitas dosen, ya, karena kan seperti perankingan QStar itu kan dasar utama pertama kan produktivitas riset dan publikasi dosen. Tadi sudah saya katakan kondisi real UHAMKA saat ini kan seperti itu, sehingga terus terang saja saat ini UHAMKA itu produktivitas publikasinya kalau kita mengambil ukuran Scopus itu baru bisa angka 200, ya, 200 per tahun, ya. Tentu ini masih berat, karena kan setahu saya kualifikasinya harus sudah setahun di atas 500 rata-rata, sehingga ini harus perlu ditingkatkan. Tetapi kita juga tahu kualitas riset itu kan tergantung juga pengalaman dosen, baik itu pengalaman melalui pendidikan formal yang dokter tadi, ya, lalu ataupun pengalaman dia sebagai dosen. Ini perlu waktu. Tetapi secara konsisten memang kita kawal agar kami juga bisa mengikuti perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah lainnya yang telah meraih prestasi, ya, begitu. Itu kira-kira apa-apa hal yang dilayak, dan tentu internalisasi ini menjadi bagian yang sangat penting, tidak bisa kita abaikan, ya. Oleh karena itu kami memiliki program-program, baik itu program yang sering disebut dengan academic exchange, student exchange, ya, lalu tadi U2U, kolaborasi U2U dan sebagainya, dan alhamdulillah berjalan, meskipun ini tentu terus kita upayakan secara bertahap, Mas. Baik, Prof, kita juga tadi bicara tentang SDM, tentunya sumber daya dari UHAMKA sendiri, tapi juga kita sempat membaca dan juga mendapatkan berbagai informasi berkait prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa-mahasiswa UHAMKA tingkat nasional dan internasional. Ini tadi juga menjadi salah satu titik poin untuk motivasi di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Inilah salah satu bentuk konkret dari sumber daya berkualitas yang dihadirkan UHAMKA. Baik, iya. Ya, saya jujur saja memang untuk prestasi mahasiswa di UHAMKA ini dengan tanda kutip belum mengembirakan, ya, saya jujur saja. Dan tentu ini memecut
ya kami bagaimana strategi untuk menambah prestasi mahasiswa. Meskipun setiap ada program-program baik itu program pertukaran mahasiswa, program-program yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek itu ada yang nyantol ya, tapi tidak sebanding dengan jumlah mahasiswanya kan. Kalau mahasiswa UMK sekarang jumlahnya 21.000, tapi yang bisa masuk ke program-program itu hanya puluhan, itu kan masih belum signifikan ya. Nah, itulah yang saya katakan ketidakrasa puasan saya. Dan saya juga belajar kepada PTMA lain yang cukup sukses, begitu juga perguruan tinggi negeri maupun luar negeri, bagaimana prestasi mahasiswa ini bisa diangkat. Nah, itu kira-kira Mas. Terkait UHAMKA juga menjadi salah satu menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang ikut program Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Artinya juga bagaimana kolaborasi dan sinergi UHAMKA dengan pemerintah dan juga dengan berbagai instansi. Prof, seperti apa aja, Prof? Baik, program Merdeka Kampus Belajar UHAMKA sejak awal berjalan dengan baik. Jadi UHAMKA juga dipercaya oleh Kementerian Ristek itu membina perguruan tinggi non Muhammadiyah untuk melaksanakan MKBM ya. Dan setiap program kita baik dalam negeri maupun luar negeri itu selalu kita ikuti. Sampai saat ini ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan program di Amerika, ada di berbagai negara. Ya. Lalu tapi UHAMKA juga secara mandiri tanpa harus menunggu program dari kementerian melalui jaringan U7 tadi, kami sudah secara rutin memiliki mitra-mitra baik itu di Cina, di Thailand, di berbagai negara. Ya, itu untuk melakukan tadi yang student exchange tadi ya. Memang sekarang masih melalui online, termasuk academic exchange. Itu jadi artinya UHAMKA sebetulnya untuk program MKBM itu ikut dengan program yang hibah-hibah kementerian, tapi juga secara mandiri juga melaksanakan. Dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa PTM, PTMA untuk saling menukar ya mahasiswa untuk melaksanakan program itu. Nah, itu kira-kira. Baik, Prof, bicara tentang tantangan, nanti kita bicara tadi visi misi dan juga realitas pendidikan di tanah air, dan UHAMKA menjadi salah satu wadah untuk menjawab berbagai persoalan khususnya di dunia pendidikan dan membawa visi persyarikatan. Seperti apa, Prof? Baik. Jadi tantangan ke depan ini tentu selalu berat ya, tetapi ini kan bagian dari ikhtiar dan upaya harus optimis menghadapi itu. Yang pertama tentu tantangan dari Sapras pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi. Karena sekarang ini banyak sekali universitas luar negeri itu kan juga menawarkan pembelajaran secara daring ya, dengan menggunakan teknologi itu. Oleh karena itu bagi UHAMKA tentu saja harus mempersiapkan dosen-dosen yang memiliki kompetensi, skill yang mengemas ya pembelajaran melalui online atau daring. Itu memerlukan sebuah desain kurikulum dan pembelajaran yang tentunya beda dengan sistem perkuliahan itu. Artinya apa? Artinya sekali lagi UHAMKA harus mempersiapkan teknologi informasi yang kuat dan sekaligus dosen-dosen yang terampil memiliki skill yang sangat memadai untuk menggunakan teknologi itu. Itu tentu itu tantangan yang sekarang yang dihadapi. Kalau tidak, sekarang sudah kita sadari, misalnya calon mahasiswa ini juga mulai sangat nyaman bagaimana belajar melalui daring kan gitu ya. Jadi kalau kita masih konvensional ya ini, makanya mulai sekarang UHAMKA
mengembangkan pembelajaran hybrid, ya blended gitu ya. Jadi hybrid dan blended ini penting untuk terus dikembangkan agar ini bisa terus mengikuti perkembangan dan tuntutan dari masyarakat. Nah, itu. Baik Prof, ini termasuk di tengah pandemi, artinya kita mau tidak mau kita ada sisi positif tentunya bicara tentang bagaimana ikhtiar perguruan tinggi terus progresif mengikuti perkembangan zaman, bahkan tadi seperti perguruan tinggi di luar negeri, dan insya Allah UHAMKA dengan agenda tadi sudah hadir berbagai program blended dan juga hybrid tentunya. Dari pembelajaran ini menjadi salah satu solusi untuk perkembangan teknologi. Baik Prof, bicara tentang pesan reflektif Prof di momentum milad UHAMKA dan milad Muhammadiyah, tentu sebagai salah satu ikhtiar kita mewujudkan visi dan misi Persyarikatan ini, seperti apa Prof? Ya, jadi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah khususnya UHAMKA itu dituntut dan selalu diminta oleh Perserikatan itu menjadi pusat unggulan. Nah, jadi ini selalu menjadi PR penting ya, menjadi pusat-pusat unggulan ya. Dengan pusat unggulan itu berarti kita bisa membudayakan keilmuan ya atau ilmiah ya. Lalu kita bisa juga di situ bisa terus-menerus melakukan riset inovasi sebagai wujud perguruan tinggi Muhammadiyah yang berkemajuan. Nah, sekali lagi untuk bisa mencapai itu kuncinya yang saya sebutkan tadi, sumber daya manusianya, dosennya harus disiapkan betul. Baru yang kedua kurikulum desainnya harus betul state of the art, bahkan bisa memprediksi tahun-tahun yang akan datang, perkembangan yang akan datang, dan tentu dilengkapi dengan SAPRAS. Tapi dalam hal ini sebetulnya SAPRAS yang kita bicarakan itu lebih mengutamakan kepada IT ya, teknologi informasi. Maka UHAMKA pun kenapa tadi saya sebut memiliki khusus badan teknologi informasi yang kita bangun ya, yang kita bangun khusus untuk mengantisipasi, memfasilitasi perkembangan teknologi informasi teknologi untuk perkembangan pendidikan mempersiapkan sumber daya manusia. Itu kira-kira merefleksi dari milad Muhammadiyah UHAMKA ini. Prof, terakhir juga ini Prof, himbauan untuk bergabung bersama UHAMKA. Tadi sudah disampaikan apa saja yang ada di UHAMKA, visi dan misi UHAMKA. Artinya ini juga menjadi salah satu tantangan dan juga menjadi salah satu pusat unggulan, sejatinya menjadi salah satu percontohan bagi perguruan tinggi Muhammadiyah. Mungkin ada himbauan untuk warga masyarakat untuk bergabung bersama UHAMKA Prof. Baik ya, yakin bahwa UHAMKA salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang terbaik di Indonesia akan menyiapkan calon-calon mahasiswa untuk menjadi lulusan-lulusan yang unggul, yang bisa berdaya saing. UHAMKA dengan akreditasi A dan sekarang kita siapkan untuk A+ atau unggul, itu menandakan bahwa prodi-prodi yang ada di UHAMKA itu A atau baik sekali. Dan di sini saya katakan bahwa sumber daya manusia UHAMKA cukup mumpuni untuk menyiapkan calon-calon mahasiswa yang nantinya lulus dengan menyandang gelar akademik dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Baik Prof, terima kasih Prof. Tentu menjadi salah satu ikhtiar kita bersama dan juga mengajak para pemirsa dan warga masyarakat tentu untuk bergabung bersama UHAMKA sebagai salah satu solusi untuk menghadirkan sumber daya yang berkualitas. Dengan roadmap tadi yang disampaikan bagaimana fokus UHAMKA sudah beberapa puluh tahun ke depan menghadirkan sumber daya Indonesia yang berkualitas, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya dalam diskusi reflektif bulan bermuhammadiyah. Kita telah dipaparkan bagaimana kehadiran perguruan tinggi Muhammadiyah UHAMKA dengan kiprahnya di masyarakat dan ikhtiarnya membangun sumber daya yang berkualitas di lingkungan persyarikatan dan untuk bangsa tentunya. Sekali
Sekali lagi terima kasih Prof atas Terima waktunya kasih. dan Terima kasih. pemirsa, demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terus saksikan diskusi reflektif bulan Muhammadiyah bersama Majelis Lembaga dan Amal Usaha Muhammadiyah, pimpinan Pusat Amal Usaha Muhammadiyah tentunya. Saya Samarsa bersama narasumber dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Nasrullah wa fatahun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.